Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Baghdadul Nasiem. Saya Agustina Putri Wulandari. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Pontianak. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang hakikat manusia dan manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, dan manusia sebagai makhluk yang menyejarah. Tetap stay tune, stay safe, and stay happy. Tonton sampai akhir. Baiklah teman-teman, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yakni tentang hakikat manusia. Pada hakikatnya, manusia itu sama saja dengan makhluk hidup yang lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Nah, ada beberapa pandangan tentang hakikat manusia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yakni pandangan psikoanalitik, bahwa pada hakikatnya manusia itu digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Nah, hal ini menyebabkan tingkah laku seorang manusia diatur dan didorong oleh kekuatan psikologis yang ada dalam diri manusia. Nah, yang kedua, pandangan humanistik, yakni yang menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang positif. Dan mereka menganggap bahwa manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Nah, hal ini membuat manusia itu terus berubah dan terus berkembang untuk menjadi yang lebih baik dan lebih sempurna. Dan manusia pula dapat menjadi anggota masyarakat dengan tingkah laku yang baik. Kita lanjut pada pandangan yang ketiga, yakni pandangan behavioristik, yang menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, yaitu faktor lingkungan. Dan lingkungan merupakan faktor dominan yang mengikat hubungan individu, bukan dipengaruhi oleh rasional dan emosional. Yang keempat, teori kognitif manusia Homo sapiens, yaitu manusia berpikir. Yang dimaksud ini adalah tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang beraksi secara pasif pada lingkungannya, tetapi sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungan dan sebagai makhluk yang selalu berpikir untuk lingkungannya dan tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri saja. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni tentang manusia sebagai makhluk individu. Individu terdiri dari dua kata, yakni in yang berarti tidak dan divided yang berarti terbagi. Jadi jika dirangkaikan maka kata individu berarti tidak terbagi, dan yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, pada hakikatnya manusia sebagai makhluk individu adalah manusia memiliki keutuhan jasmani dan rohani, keutuhan fisik dan psikis, dan juga keutuhan jiwa dan raga. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama meskipun ia terlahir kembar, karena masing-masing memiliki ciri fisik, sifat, karakter, perangai, gaya, atau selera yang berbeda-beda. Nah, melalui ciri fisik, seseorang yang pertama kali dikenali ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang langsing, ada yang berkulit putih, kuning, sawo matang, dan hitam. Dan ada juga yang vertikal, lurus, keriting, dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari segi sifatnya, manusia sebagai makhluk individu itu ada yang cerewet, ada yang periang, ada yang pemarah, ada yang pemalu, dan lain sebagainya. Dan setiap manusia merupakan perpaduan antara faktor genotif dan faktor fenotip. Apa sih yang dimaksud dengan faktor genotif dan faktor fenotip itu? Nah, faktor genotif merupakan faktor yang diperoleh individu sejak lahir, sedangkan faktor fenotip merupakan faktor yang diperoleh individu dari lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun sosial. Baiklah teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni tentang manusia sebagai makhluk sosial. Perlu kita ketahui bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial yakni sebagai warga masyarakat yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Istilah sosial berasal dari akar kata bahasa Latin yakni socius, yang memiliki arti berkawan atau bermasyarakat. Dalam konteks ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia,
Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, dari penjelasan ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri dari lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut Al-Quran manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan satu keniscayaan bagi mereka. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dua keinginan. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, atau yang disebut dengan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekitar. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tetap simak videonya, teman-teman. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Yang pertama, manusia sebagai makhluk jasmani ialah segala sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan dinikmati. Jasmani itu berupa fisik, raga, dan badan. Yang dibutuhkan jasmani manusia yang pertama adalah makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, yaitu kebutuhan primer. Nah, yang kedua adalah manusia sebagai makhluk rohani, yaitu selalu dihubungkan dengan roh, jiwa, nyawa, dan perasaan, di mana telah digariskan dalam Al-Quran yang menyebutkan setelah kejadian manusia dalam kandungan mengambil bentuk lalu ditiupkan ruh oleh Allah dan dijadikan pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang mulai menciptakan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan roh penciptanya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, bahwa ayat ini merupakan sebuah bukti adanya dimensi ruh manusia. Kemudian manusia juga makhluk rohani sehingga dapat pula kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut rasa bahagia, di mana manusia butuh dikasihi, dicintai, dan diperhatikan, dihormati, dan lain sebagainya. Sebagai makhluk rohani, manusia juga membutuhkan relasi dengan Sang Pencipta, yaitu adalah gaib, tidak terlihat, yakni ialah Tuhan. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk yang menyejarah, di mana manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah khayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Manusia dalam sejarah adalah sebagai objek dan subjek. Sebagai subjek, manusia berperan sebagai pelaku sejarah dan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah, karena manusia membuat pengalaman menjadi sejarah dan penutur sejarah dari cerita sejarahnya sendiri, sehingga manusia menjadi sumber sejarah. Inilah penjelasan dari saya mengenai manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, dan manusia sebagai makhluk menyejarah. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Karena kami masih dalam proses pembelajaran, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.